Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Di sini kami akan memaparkan materi yakni mengenai mendesain artikel ilmiah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai memahami gaya penulisan artikel, yang mana yang akan disampaikan oleh saudari Putri Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Memahami gaya penulisan artikel. Dalam sebuah artikel ilmiah memuat bagian-bagian utama. Nah, komponen tersebut meliputi pendahuluan, metode, temuan, pembahasan, serta kesimpulan. 4 komponen utama ini tidak mesti dibahasakan sama persis sebagai judul subbab. Artinya yaitu pendahuluan bisa berganti menjadi latar belakang atau sebagainya. Tugas penulis adalah menyesuaikan diri dengan ketentuan penulisan jurnal tersebut. Misalnya dalam metode imrad. Berpijak pada penulisan model imrad ini, kita bisa menyederhanakannya kembali menjadi yang pertama the introduction, berarti menjawab pertanyaan mengapa artikel ini penting. Kemudian metode terkait bagaimana yang menjelaskan pertanyaan mengapa pada bagian introduction tersebut. Kemudian yang ketiga ada result, berkenaan dengan pertanyaan apa, yakni apa hasil dari penelitian kita sesuai metode yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada discussion, berarti berupa pertanyaan lebih lanjut dan dari sekadar apa, yaitu lalu apa. Kemudian ragam model penulisan ilmiah. Ada 3 ragam model penulisan ilmiah. Yang pertama IBC, kemudian IMRAD, dan ketiga IMRAD. Baik, terima kasih kepada saudari Putri. Kemudian yang selanjutnya mengenai memoles judul dan memahami abstrak, yang dimana akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rinaldi. Kepadanya dipersilahkan. Memoles judul dan abstrak. Memoles judul. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membuat judul skripsi. Yang pertama, tentukan topik yang akan diteliti. Topik harus merupakan bidang yang sedang dibahas dan memiliki relevansi dengan bidang ilmu yang dipelajari. Yang kedua, tentukan rumusan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini. 3. Buat daftar kunci yang terkait dengan topik dan rumusan masalah yang akan diteliti. Kata kunci ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat judul skripsi. Yang keempat, gabungkan kata kunci yang telah dibuat menjadi sebuah judul yang jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, pastikan judul yang dibuat sesuai dengan topik dan rumusan masalah yang akan diteliti. Keenam, usahakan agar judul yang dibuat tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Judul yang terlalu panjang atau singkat dapat menyulitkan pembaca untuk memahami. Yang ketujuh, diskusikan judul yang telah dibuat dengan dosen pembimbing atau teman. Nah, selanjutnya judul skripsi yang baik. Itu yang pertama harus jelas. Judul skripsi harus jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada spesifik. Judul skripsi harus spesifik dan menjelaskan dengan tepat tentang apa yang akan diteliti. Relevan. Judul skripsi harus relevan dengan topik yang akan diteliti. Yang selanjutnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat. Selanjutnya ada original. Judul skripsi harus orisinil, menarik. Selanjutnya hal-hal yang dihindari dalam membuat judul skripsi. Yang pertama, judul yang terlalu panjang, judul yang terlalu singkat, judul yang tidak jelas, judul yang tidak relevan, judul yang tidak orisinil, dan judul yang tidak menarik. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak merupakan komponen penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Bagian ini berisi rangkuman dari penelitian atau pembahasan dalam karya tulis ilmiah. Abstrak bisa memberikan gambaran kepada pembaca terkait isi karya tulis tersebut secara ringkas. Abstrak harus ditulis secara akurat, mudah dipahami, jelas, dan padat. Jumlah katanya hanya sekitar 250-300 kata saja. Penulisan abstrak dalam sebuah karya tulis ilmiah ternyata memiliki tujuan tersendiri. Berikut beberapa tujuan abstrak yang perlu diketahui. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami inti atau esensi dari karya tulis tersebut dalam waktu yang singkat. Abstrak juga bisa menjadi pertimbangan bagi pembaca untuk meneruskan membaca karya ilmiah atau tidak, terlebih jika pembaca tengah menjadi beragam referensi. Maka, membaca abstrak menjadi cara tercepat untuk mendapatkan referensi yang paling cepat. Selanjutnya, menjadi pedoman
pembaca dalam membaca karya tulis ilmiah. Pembaca bisa mendapatkan rincian informasi, analisis, dan argumen penulis. Selanjutnya membantu pembaca dalam mengingat poin penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Cara membuat abstrak. Yang pertama, menuliskan latar belakang. Hal pertama yang harus ada dalam sebuah abstrak yaitu latar belakang penelitian. Bagian ini penting untuk dituliskan agar pembaca bisa memahami garis besar dari topik yang diangkat dalam karya tulis ilmiah tersebut. Latar belakang di abstrak merupakan rangkuman dari subbab latar belakang yang ada dalam makalah atau skripsi tersebut. Yang kedua, menerangkan metode penelitian. Setelah memaparkan latar belakang masalah, kita juga perlu menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud bisa berupa eksperimental atau studi pustaka. Kita juga bisa menambahkan metode analisis data yang digunakan dalam karya tulis tersebut. Selanjutnya, terakhir, tambahkan kata kunci. Kata kunci biasanya diambil dari topik yang diangkat dalam makalah tersebut. Namun, kata kunci juga bisa berasal dari poin-poin yang ada dalam judul skripsi. Terima kasih kepada Saudara Renaldi. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Ratna mengenai memahami pendahuluan. Kepadanya dipersilakan. Memahami pendahuluan. Penulisan pendahuluan harus detail, mulai dari permasalahan yang diangkat dari penelitian secara umum sampai hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam menulis pendahuluan yang baik dan benar. Paragraf pertama menjelaskan mengenai permasalahan secara umum. Kemudian paragraf kedua menjelaskan mengenai masalah secara khusus. Dan paragraf ketiga menjelaskan mengenai solusi yang sudah ada. Terima kasih. Untuk pembahasan yang terakhir yakni mengenai mendesain metode yang mana akan disampaikan oleh Saudara Faisal. Kepadanya dipersilahkan. Yang terakhir yaitu mendesain metode. Metode adalah penjelasan tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dicarikan jawabannya. Sebagai bagian penting dalam sebuah penelitian, metode harus dipaparkan sejelas-jelasnya. Dalam hal ini, metode harus menjelaskan proses bagaimana ia diaplikasikan, bukan sekedar definisi-definisi panjang lebar hasil kutipan dari artikel atau penelitian orang lain. Secara umum, terdapat beberapa aspek yang dijelaskan dalam metode penelitian Al-Quran atau hadis di media sosial atau bahkan penelitian pada umumnya. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Pada bagian ini kita perlu mempertegas apakah penelitian kita kualitatif, kuantitatif, atau yang lainnya. Terus kedua, sumber data. Bagian ini perlu penegasan terkait sumber data-data kita, apakah dari akun-akun personal atau komunitas tertentu atau lembaga tertentu dan sebagainya. Yang ketiga, metode penelusuran data, yakni bagaimana data tersebut ditelusuri. Apakah penelusuran berbasis kata kunci di mesin pencarian, wawancara, baik terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Yang keempat, jenis data. Bagian ini pun tidak kalah pentingnya. Pada paparan tentang jenis data ini, selaku peneliti kita bisa memilah dan memilih data yang mana relevan dan data yang tidak relevan sama sekali. Terus yang kelima, pendekatan. Aspek ini sudah kita bahas pada bagian-bagian terdahulu. Intinya, pendekatan menjadi sejenis kacamata yang kita pilih dan kita gunakan sesuai kebutuhan penelitian kita. Dan yang terakhir yaitu metode analisis data. Gambarannya, material dan bahan bangunannya kita beli di toko bangunan berkelas sekalipun tidak dengan sendirinya menjadi rumah. Jadi kita umpamakan besi, pasir, air, bata, dan lain-lain sebagai data penelitian, maka proses analisis adalah proses pengolahan terhadap bahan dan material tersebut agar nantinya benar-benar jadi rumah sesuai rancangan kita. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.